Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Semanaikan tugas besar pemrograman 2 akan menjelaskan tentang polimorfisme pada OOP dan program yang kami buat. Polimorfisme adalah salah satu pilar atau konsep penting dalam OOP selain inheritance, abstraksi, dan enkapsulasi. Polimorfisme diserap dari kata bahasa Inggris, yaitu polymorphism. Poly artinya banyak dan morphism artinya bentuk. Jadi, polimorfisme dalam bentuk OOP adalah sebuah prinsip di mana kelas dapat memiliki banyak bentuk dan metode yang berbeda-beda meskipun namanya sama. Artinya, suatu metode yang namanya sama dapat memiliki tugas yang berbeda-beda. Jenis-jenis polimorfisme pada C++ ada dua, yaitu polimorfisme waktu kompilasi dan polimorfisme runtime atau waktu berjalan. Polimorfisme waktu kompilasi adalah kemampuan untuk menyelesaikan berbagai tipe data atau situasi pada saat kompilasi program, bukan pada saat program sedang berjalan. Ini merupakan salah satu perbedaan antara polimorfisme waktu kompilasi dan polimorfisme runtime. Sedangkan polimorfisme runtime adalah polimorfisme yang menggunakan pewarisan dan fungsi virtual sehingga memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk dipanggil dengan cara yang sama menggunakan pointer atau referensi dari kelas induk mereka. Pada program kita ini, kita menggunakan polimorfisme runtime. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan jenis-jenis polimorfisme. Polimorfisme itu terbagi menjadi dua, yaitu polimorfisme statis dan polimorfisme dinamis. Nah, polimorfisme statis itu disebut juga dengan compile time polimorfisme, dan polimorfisme dinamis disebut juga dengan runtime polimorfisme. Yang pertama itu adalah polimorfisme statis. Polimorfisme jenis ini atau polimorfisme statis terjadi pada saat kompilasi program. Hal ini berarti bahwa tipe objek yang akan dipanggil oleh suatu metode ditentukan pada saat kompilasi. Nah, dapat dicapai melalui overloading fungsi dan juga template metaprogramming. Kemudian itu adalah polimorfisme dinamis atau disebut juga dengan runtime polimorfisme. Nah, polimorfisme dinamis ini terjadi pada saat runtime program atau saat program itu dijalankan. Hal ini berarti tipe objek yang dipanggil oleh suatu metode ditentukan pada saat program dijalankan. Jenis polimorfisme ini biasanya diimplementasikan untuk pewarisan atau melalui pewarisan dan dapat dicapai melalui fungsi virtual dan juga overriding metode. Program ini menggunakan polimorfisme dinamis atau disebut juga dengan runtime polimorfisme, di mana tipe objek yang akan dipanggil itu oleh suatu metode ditentukan pada saat program itu dijalankan atau runtime program. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Ohm yang merupakan tema dari program kami. Hukum Ohm yaitu kuat arus yang mengalir pada suatu pengantar sama berbanding lurus terhadap potensial di ujung-ujung pengantarnya. Kuat arus berbanding lurus terhadap potensial atau tegangannya dan berbanding terbalik terhadap resistansi atau hambatannya. Dengan itu kita mendapatkan rumus untuk mencari tegangan atau potensial, yaitu kuat arus dikali dengan resistansi atau hambatan, dan kita juga bisa mendapatkan rumus untuk mencari kuat arus, yaitu tegangan dibagi dengan hambatan, dan kita bisa juga mencari resistansi dengan membagi tegangan terhadap arus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rumus daya yang kami gunakan tugas besar pemrograman kami. Daya itu sendiri atau power adalah laju aliran energi atau kerja yang dilakukan dalam satuan waktu. Dalam konteks fisika, daya diukur dalam satuan watt, di mana 1 watt setara dengan 1 joule per detik. Rumus umum dari daya itu sendiri adalah P sama dengan usaha dibagi waktu. Dengan menggunakan hukum Ohm, kita dapat menurunkan berbagai macam rumus daya yang kita dapatkan. Yang pertama ada P sama dengan I kuadrat dikali R. Yang kedua ada P sama dengan V dikali I. Yang ketiga ada P sama dengan V kuadrat per R. Namun yang kami gunakan pada tugas besar pemrograman ini, kami menggunakan rumus P sama dengan V dikali I. Baiklah, ini adalah contoh program yang telah kelompok kami buat yang menggunakan konsep polimorfisme, di mana di sini kita memiliki kelas abstrak Ohm yang memiliki fungsi virtual murni yaitu large.
Fungsi ini diimplementasikan oleh semua kelas turunan ohm. Nah, sementara untuk kelas turunan sendiri itu ada kelas volt, kelas current, dan kelas resistance serta kelas power. Di mana metode large yang fungsi large sendiri itu diimplementasikan oleh semua kelas turunan tersebut, baik itu volt, current, resistance, dan juga power. Lalu di dalam fungsi main, pointer kelas dasar ohm yaitu ohm bintang digunakan untuk memasukkan nilai atau menampilkan nilai-nilai dari volt, current, dan resistance. Meskipun objek yang dibuat ada dari kelas turunan yang berbeda, namun objek tersebut diperlakukan sebagai objek dari kelas dasar ohm melalui pointer ohm bintang. Jadi walaupun metode yang digunakan untuk mencari volt, current, resistance, dan power itu berbeda-beda, di mana untuk mencari volt itu digunakan rumus resistansi dikali dengan current. Sementara untuk mencari current itu adalah volt dibagi dengan resistansi, dan juga lalu untuk resisten itu volt dibagi dengan current. Sementara untuk power, volt dikali dengan current, namun diperlakukan sebagai objek yang sama dari kelas dasar ohm yaitu ohm bintang gitu. Nah, di sini juga terlihat bahwa kita menggunakan nilai yang dihasilkan dari pencarian di atas bisa digunakan untuk mencari kelas lainnya. Seperti contoh di sini, untuk mencari current itu digunakan nilai tegangan sudah didapatkan di ohm 1 ini. Sementara untuk mencari resisten digunakan nilai yang sudah didapatkan di ohm 1 yang merupakan tegangan, dan juga ohm 2 yang merupakan arus. Begitupun seterusnya. Jadi inilah konsep penggunaan polimorfisme dalam program ini. Sementara itu di bagian akhir kita lihat ada delete, di mana itu akan menghapus memori dari program yang telah kita jalankan. Pada bagian kali ini yaitu bagian outputnya, setelah di run kita akan diminta untuk memasukkan nilai hambatan dan memasukkan nilai arus. Contohnya saja jika kita masukkan nilai hambatannya 14 ohm dan nilai arusnya 5 ampere, maka tegangan yang dihasilkan adalah 70, kuat arusnya 14, besar hambatannya 5, dan dayanya 980. Hasil ini didapatkan dari rumus pada codingan tadi yang telah kita masukkan, seperti objek voltnya yaitu untuk mengukur tegangan, currentnya untuk mengukur kuat arus, resistannya untuk mengukur besar hambatan, dan objek powernya untuk mengukur dayanya. Lalu nanti akan ditampilkan pada outputnya masing-masing hasil dari perhitungan tersebut, dan kemudian di delete, return 0. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.